Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Saranta Sabila. Dan di podcast kali ini ada yang berbeda karena kita bakal ngebahas tentang Kesultanan Banten. Nah, sebelum aku lanjutin Kesultanan Banten, apa sih itu? Nah, jadi aku mau kenalin bintang tamu yang aku undang. Ada Halo, perkenalkan nama gue Tiara Hayu. Halo, perkenalkan nama gue Andira Nurrahma. Halo, perkenalkan nama gue Fauzan Barisigi. Nah, kan kalian udah pada kenal kan sama bintang tamu yang saya undang. Sebelum aku lanjutin, aku mau nanyain kabar kalian dulu nih. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Walaupun pada lemes-lemes, ini tetap semangat kok. Jadi tenang aja ya guys. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama. Kalian tahu nggak sih apa sih Kesultanan Banten itu? Kesultanan Banten itu atau Kerajaan Banten itu merupakan kerajaan Islam yang berkembang di Pulau Jawa. Nah, kesultanan ini merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Kesultanan ini, Kerajaan Banten ini terletak di bagian barat Pulau Jawa. Nah, pada abad ke-5, daerah ini merupakan pusat komoditas perdagangan rempah-rempah dan pusat komoditas lainnya lah, serta merupakan bagian yang berpengaruh dalam kerajaan-kerajaan lain. Nah, pada abad ke-16 secara resmi didirikan Kesultanan Banten oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang berasal dari kerajaan Pajajaran. Nah, dari situ pada tahun 1522 kerajaan Pajajaran Dihancurkan nggak sih? Ini bukan. Bukan. Dihancur. Dia itu datang dulu. Jadi dia itu datang dulu ke Pajajaran dan disambut baik tuh oleh kerajaan Pajajaran. Nah, habis itu mereka nih langsung ngerbuhin Pajajaran nih, si Portugis ini nih. Nah, dari hancurnya kerajaan Pajajaran itu dibangunlah Kesultanan Banten oleh Sultan Maulana Hasanuddin itu. Habis itu dia menandai Surosowan sebagai ibu kotanya. Habis itu dia gantilah nama dia menjadi Sultan Maulana Yusuf. Oke, keren banget. Itu tadi sejarahnya ya guys. Terus juga kesultanan dari Islam itu ada 6, tapi yang kita bakal bahas di podcast kali ini adalah Kesultanan Banten guys. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan 2, yaitu kalau ada sejarahnya, otomatis itu pasti ada rajanya kan? Kira-kira kalian ada yang kenal nggak sih sama Raja Kesultanan Banten itu? Gue sih tahu ya, gue kenal sedikit banget. Itu yang pertama itu ada Sultan Ageng Tirtayasa. Terus yang kedua ada Sultan Abdul gitu. Terus yang terakhir itu ada Sultan Abdul Mahasin. Iya, Abdul Mahasin. Zaidun Abidin. Ya, itu doang sih yang gue tahu. Berarti 3 doang ya yang lo tahu ya? Ya, oke lah. Gak apa-apa, itu termasuk bagus juga sih, karena dia juga udah mereka udah menguasai dalam sejarahnya sama kerajaan-kerajaannya. Nah, kan kalau di Kesultanan Banten kan di sini kan kita mengenai Islam gitu kan. Nah, bagaimana sih Kesultanan Banten itu menyebarkan agama Islam ke Nusantara? Oke, gue bantu jawab ya. Nah, jadi penyebarannya itu kan dilakukan oleh salah satu seorang pemimpin Islam, yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, terus itu tuh dilanjutkan oleh putranya, yaitu Maulana Hasanuddin, untuk menyebarkan secara perlahan-lahan ajaran agama di Banten. Nah, ini gak sih? Bener banget. Hebat banget sih lo Tia. Lo juga pada hebat banget sih jawabin pertanyaan gue. Oke, lanjut. Ini sebelum gue lanjutin, kalian gak ada yang mau nanya gitu ke gue? Apa ya? Kondisi sosial deh, politik sama ekonomi. Nah, oke. Kesultanan Gue Banten. jawab. Jadi kalau kondisi sosialnya itu biasanya itu dia tuh berpengaruh dalam adat istiadat, terus hukum-hukum Islam, terus adanya keberagaman budaya. Kalau kondisi politik biasanya itu dipimpin oleh raja-raja. Kalau kondisi ekonominya itu biasanya berpusat pada perdagangan guys, gitu. Tahu Keren.
Keren lah. Kita nggak cuman host doang gitu, tapi pinter juga. Amin. Oke. Sebelum kita lanjutin, gue mau ngajakin kalian untuk minum dan cemil-nyemil dulu supaya lebih fresh, lebih segar dan happy. Oke, silakan diminum semuanya. Oke. Kita minum dulu ya, guys. Kita minum dari Pocari Sweat. Cuaca panas, merasa lelah, dan haus saat beraktivitas. Tapi bingung, mau minum apa? Minum Pocari Sweat. Cheers dulu nggak sih? Nah, seger banget bro. Gila. Ya, bener banget. Langsung pada fresh kan mukanya, langsung pada happy. Iya dong. Gak mau nyemil-nyemil gitu? Boleh. Boring banget kalau minum doang. Boleh. Ini ada apa nih, sushi ball Ini guys? rasa keju, ini rasa ayam. Tapi karena gue nggak suka rasa ayam, kok ini mau nggak? Nih, Terima kasih. nah, Ini chicken ball. Kita ada minum Pocari. Nah, ini gue bisa guys. Mari kita makan. itu sushi ball gue suka banget dari gue kecil tau. Karena enak banget, apalagi rasa keju. Gue demen banget sama rasa keju. Gue sih bener coklat. Yang suka capok gitu ya? Yang bang. Iya. Enak banget. Oke. Udah lama-lamaan, kasihan penontonnya diboring ngeliatin kita. Kita lanjut aja ke pertanyaan yang kelima. Kita kan tadi udah ngebahas sejarah, terus kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ekonominya, terus raja-rajanya. Sekarang gue mau nanya, kalau ada kayak gitu kan otomatis ada peninggalannya kan? Nah ya, Kira-kira apa sih peninggalan yang ada di Kesultanan Banten itu? jadi peninggalannya itu yang gue tahu itu ada dua. Itu ada Masjid Agung Banten. Itu tuh pada masa kerajaannya itu dijadiin simbol dijadiin simbol pada kejayaannya si Sultan kerajaan. Banten. Ya. Terus yang kedua itu ada apa sih? Keraton apa sih? Lupa deh. Keraton Surawoson. Ah ya, Sorosowan. Iya, Sorosowan. Sorosowan. Itu ada di Kota Banten, Kecamatan Kesemen, Kota Serang. Itu dong sih yang gue tahu. Ada lagi nih dari gua, itu Danau Tasikardi tuh, danau buatan yang di Desa Margasana, Kecamatan Kota Serang Banten. Nah, ada satu lagi nih yang itu tuh Vihara Alokitesvara tuh. Itu tempat semacam ibadah juga yang udah tersebar di banyak Jakarta. Udah banyak tersebar di Jakarta inilah. Wah, keren banget sih peninggalan Banten. Berarti peninggalan Banten itu rata-rata kayak tempat gitu ya? Iya. Oke, kalau pertanyaan selanjutnya itu, ini ada sedikit konflik sih. Apa sih yang terjadi? Konflik apa yang terjadi di Kesultanan Banten itu? Nah, ini gue bantu jawab ya. Nah, pada saat itu pelabuhan Banten menjadi pelabuhan internasional dan ekonominya juga berkembang pesat karena kerajaan terlalu jaya di kayak di area Sultan Banten itu ada salah satu yang tidak menyenangkan di VOC. Nah, jadi VOC itu selesai berusaha menguasai kerajaan Banten. Berarti kayak VOC itu nggak suka sama Kesultanan Banten ya? Ya. Oke. Jadi dia kayak selalu mengusahai buat meruntuhkan Ya. atau menimbulkan konflik, guys, kayak gitu. Nah, kalau yang terakhir ini, pertanyaan terakhir ini udah mau menutup nih podcast. Jadi kalau dari sejarah-sejarah otomatis ada keruntuhannya kan? Gak mungkin dong kalau sejarah itu pasti nggak mempunyai keruntuhan, apalagi Kesultanan Banten ini kan udah cukup lama dalam menyebarkan agama Islam, terus sejarah-sejarahnya, terus juga kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosialnya, terus raja-rajanya, terus tadi konfliknya, itu kan tadi merupakan salah satu
deskripsi mengenai Kesultanan Banten. Pasti terakhirnya ada keruntuhannya dong setelah masa kejayaannya. Nah, kira-kira gimana tuh keruntuhannya terjadi? Nah, gua tahu nih keruntuhannya nih. Keruntuhannya itu pada abad 18. Nah, keruntuhannya itu tuh terjadi akibat kolonial Belanda. Seperti banyak kerajaan di Indonesia, Kesultanan Banten terjadi karena ekspansi kolonial Belanda yang menyebabkan konflik yang tadi dibilang Tia, konflik satu sama lain. Nah, akibat dari kedatangan Belanda itu membuat perjanjian Panarukan yang dibuat oleh VOC. Nah, perjanjian Panarukan itu yang berisi tentang Kesultanan Banten menyetujui bahwa kedaulatan di atas VOC. Nah, menjadi Kesultanan Banten menjadi negara bawahan VOC. Nah, setelah itu muncullah tuh perselisihan juga, faktor internal lah ya, Kesultanan Banten yang membuat Kesultanan Banten atau Kerajaan Banten ini menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Banten Lama sama Kerajaan Banten Girang. Nah, dari situ semua, dari konflik-konflik VOC tadi membuat Kesultanan Banten menyerah pada tanggal 18 November 1832 yang itulah ditandai keruntuhannya. Wah lumayan panjang sih ya keruntuhannya tuh kayak gimana. Oke, terima kasih untuk semuanya, kalian jawabannya keren-keren banget. Terus juga makasih juga udah bela-belain untuk datang di podcast kali ini, podcast Kesultanan Banten ini. Semoga buat yang nonton bisa bermanfaat dari podcast ini. Sekian, terima kasih. Sebelum aku tutup, kalian jangan lupa untuk like, share, dan komen. Oke? Bye-bye guys, see you. Dadah.